Perkenalkan, saya Nuria Lutfiana, CP169, dan juga rekan saya, Desi Wulandari, CP138. Kami berdua akan menjelaskan mengenai modul accounting Udu pada perusahaan manufaktur PT Sukamakmur Food Sukses. Beberapa topik yang akan kami bahas itu mengenai ekspor datanya, import master data, setting file accounting, follow up, create expenses reimburse, create cost of good manufacture, register payment vendor bill, register payment customer invoice. Langsung saja kita buka pada Udu. Ini merupakan Udu dari PT Sukamakmur Food Sukses. Nah, kita akan beralih pada menu accountingnya. Di sini, yang pertama tadi kan kita akan melakukan ekspor data ya. Bagaimana caranya kita melakukan ekspor data? Di sini kita pilih salah satunya adalah untuk aset. Nah, untuk kita bisa mengetahui format dari aset itu bagaimana, bisa kita lihat di sini ya, bahwa isi aset itu seperti ada namanya, kategorinya, reference dates, depreciation date, currency, gross value, terus dan isi lainnya seperti depreciation board, depreciation information. Nah, ini isi file ini kita akan melakukan yang namanya ekspor datanya. Nah, di file ini kita bisa klik yang ini, action, di bagian luar. Kita pilih filenya, lalu kita klik action. Nah, kita lakukan ekspor. Nah, ini adalah kita akan melakukan yang namanya ekspor formatnya, itu bisa berbentuk Excel ataupun berbentuk CSV. Ini ada file yang akan diekspor, dan di sini sebelah sini ada yang available file yang akan bisa kita tambahkan. Misalnya aja kita ingin menambahkan file tadi depreciation. Nah, ini ada depreciation lines, ada depreciation number. So, kita mau menambahkan depreciation lines. Atau tadi juga ada yang namanya apa ya? Nah, dari sini aja mungkin kita ingin menambahkan first depreciation date gitu ya. Kita tinggal klik di sini. Nah, nanti file-file ini akan muncul pada sebuah format. Nah, kita lakukan ekspor, nanti akan secara otomatis terunduh. Nah, isi file tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini merupakan isi formatnya, ada asset name, kategori, currency, date, gross value, partner, residual value, status, analytic account, dan juga depreciation lainnya. Nah, format-format ini kita bisa gunakan untuk melakukan import master data. Jadi kita bisa menambahkan untuk beberapa aset yang banyak, dan sekaligus nanti akan kita lakukan namanya impornya. Seperti pada bagian berikut. Nah, pada bagian berikut ini kita akan melakukan yang namanya import master data gitu ya. Jadi dari file format tadi kita bisa melakukan impor. Bagaimana caranya? Misalnya aja kita ganti ke impor master data yang lain deh. Seperti di sini saya akan melakukan impor untuk master data cut off account. Nah, kita klik bagian favorit. Jadi ada bagian import record. Nah, lalu kita klik yang button upload file. Lalu kita pilih nih file yang merupakan bagian dari cut off account. Seperti ini. Nanti akan terisi gitu ya, akan terbaca ada apa aja isinya. Nanti lalu kita melakukan namanya tes, apakah file ini sudah sesuai atau belum. Nah, ternyata di sini ada yang namanya ketidaksesuaian.
ini karena tadi saya udah melakukan sebelumnya, udah melakukan impor card of account, jadi dia udah terbaca gitu untuk ID-nya, kodenya. Udah terbaca ya, jadi kita nggak bisa, jadi di sini tidak ada tulisan validnya. Mungkin kita bisa melakukan impor untuk bagian yang udah kita download aja. Seperti misalnya di journal entries. Dan di sini biasanya yang dilakukan import data adalah beginning balance-nya atau opening balance itu. Sama, kita klik bagian favorit lalu ada record. Nah, terus kita pilih. Nah, nanti setelah itu kita klik file. Nah, jika file itu udah sesuai dengan yang dituduh, nanti ada tulisan everything seems valid. Lalu lakukan yang namanya import. Seperti itu. Setiap bagian pasti seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada melakukan yang namanya setting file accounting ya. Nah, untuk melakukan setting file itu ada banyak banget. Misalnya seperti di sini, bagian accounting akan melakukan setting file accounting pada aset kategori ya. Karena aset kategori yang dibuat secara otomatis itu akan menghasilkan journal entries yang secara otomatis. Seperti misalnya di sini configuration, kita pilih aset kategoris. Nah, di sini misalnya kita pada bagian bahan baku. Nah, untuk setting itu, di sini kita harus pastikan bahwa inventory valuation itu dalam mode automate. Nanti dalam mode automate itu akan memunculkan account stock properties dan juga account properties. Nah, kalau untuk stock valuation account-nya itu untuk bagian bahan baku, kita tambahkan stock valuation account-nya itu persediaan bahan baku. Lalu untuk stock journal-nya ada inventory valuation. Lalu untuk stock input account, akun sementaranya untuk pemasukan itu seperti barang jadi awal. Lalu ada stock output account, itu ada persediaan barang produksi dalam proses, seperti itu. Nah, di account properties ini kita tambahkan income account-nya dan juga expense account-nya. Selain bahan baku, kita misalnya pada produk gitu. Pada produk ini, kita harus pastikan bahwa inventory value-nya udah automate dan kita tambahkan different account itu ntar bakal masuk ke account apa, lalu income account-nya itu penjualan pada produk tersebut, expense pada harga pokok penjualan. Begitupun pada stock valuation-nya itu persediaan barang jadi, stock jurnalnya itu tetap inventory valuation, dan stock input account-nya itu persediaan dalam proses, dan output-nya itu ada persediaan barang dagang. Nah, setelah itu pada bagian produk pun kita bisa menambahkan file accounting-nya, seperti di sini kentang yang merupakan bahan baku ya. Nah, di kentang ini untuk accounting-nya file-nya kita tambahkan incoming account-nya itu seperti persediaan bahan baku. Lalu untuk expense account-nya juga bisa kita tambahkan tab account namanya. Dan juga untuk bagian ini produknya. Nah, di bagian accounting-nya itu income account-nya itu dari penjualan produk, yaitu Potatos Balado. Terus untuk expense account-nya adalah harga pokok penjualan, dan aset IP-nya itu adalah persediaan barang dagang. Price different account-nya tadi adalah potongan penjualan. Nah, ini merupakan bagian dari produknya. Nah, selain itu kita juga harus menambahkan file accounting pada customer dan juga vendor. Seperti sini pada customer skala Makmur Jaya ini. Nah, ini pada file accounting-nya. Itu account receivable itu adalah piutang dagang, dan account payable itu adalah hutang dagang. Seperti itu. Dan untuk vendor bill, sebagai vendor. Ya. Di sini kita pilih dari PT Sanjaya. Ini bagian file account-nya itu sama pada piutang dagang pada hutang dagang. Seperti itu. Sebenarnya ada lagi pada jurnal.
seperti di jurnal ini kita pilih yang sebuah bank ya. Ini harus setiap tipe bank itu memiliki file account yang beda-beda. Seperti yang ini tipenya adalah bank. Kalau isinya bank, dia akan file accountnya, informasi accountnya seperti ini, dari bank account, reconcile modenya seperti apa, bank suspendnya atau bank sementara itu seperti apa. Kalau misalnya pada cash, misalnya di sini kita menggunakan kas kecil. Nah, ini cash account-nya seperti apa, terus itu bank suspendnya apa. Ini akun sementaranya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang melakukan namanya follow up. Jadi follow up ini merupakan bagian dari mengingatkan pada customer bahwa untuk segera melunasi hutangnya. Seperti di sini kita bisa buka menu follow up. Nah, kita bisa my follow up. Ini kita klik hapus saja. Nah, seperti ini udah memasuki next action ya. Kita harus mengirimkan ini payment. Kita mengirimkan email segera melakukan pembayaran. Ini next account-nya misalnya di tanggal sekarang. Oke, nanti kita tinggal send over new email. Ini juga udah terpastikan. Atau kita bisa cek di send email letters. Nah, send. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Nuria Lutfiana, di mana di sini akan saya bahas adalah mengenai skenario-nya. Nah, di sini ada 4 skenario yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada create expense reimburse, yang kedua ada create cost of goods sold manufacture, kemudian di sini yang ketiga ada register payment vendor bill, dan yang keempat di sini ada register payment customer invoice. Nah, di sini kita langsung saja ke Odoo untuk membahas skenario yang pertama, yaitu create expense reimburse. Nah, saya akan mulai menjalankan skenario yang pertama, yaitu pembuatan expense reimburse. Nah, ini expense ini berkaitan dengan beban. Sebenarnya expense itu ada 2, yaitu ada reimburse, yang kedua itu melalui by company. Jadi kalau reimburse itu adalah expense yang bebannya itu yang awalnya dibayarkan oleh karyawan terlebih dahulu, dan kemudian nanti uangnya akan diganti oleh perusahaan yang akan dibayarkan ke karyawan tersebut. Nah, sementara kalau expense by company itu nanti akan langsung saja pembayarannya oleh perusahaan tanpa melalui pegawai atau karyawan tersebut. Namun nanti untuk request expense-nya nanti akan tetap dilakukan oleh karyawan gitu. Nah, jadi kita langsung saja ya untuk menjalankannya agar lebih jelas. Nah, di sini untuk pembuatan expense itu bukan di modul accounting melainkan di modul expense. Nah, di sini ada yang namanya modul expense. Jadi kalian perlu install juga modul expense tersebut. Jadi expense ini juga berkaitan dengan employee ya atau karyawan gitu. Nah, di sini ada beberapa expense yang sudah pernah dibuat. Nah, di sini kita akan langsung saja membuat expense baru dengan klik new di sini. Nah, kita tuliskan jadi di sini untuk kategorinya kita tinggal pilih travel and accommodation yang sesuai ya dengan description-nya. Nah, kemudian untuk totalnya di sini kita buat saja misalnya 175.000. Nah, jika kalian memerlukan teks silakan diisi di sini. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa employee-nya juga harus diisi ya. Paid by, kalau kita paid by employee, artinya Vina ini membayar terlebih dahulu dan akan dilakukan to reimburse, maka pilih yang ini. Sementara kalau ingin langsung dibayarkan oleh company, maka tinggal pilih bagian company ini. Nah, di sini saya akan pilih employee atau to reimburse saja. Nah, kemudian di sini kita pilih account-nya. Kita pilih account yang relevan. Di sini saya pilih biaya transportasi, administrasi, dan umum. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian di sini akan saya save. Nah, kemudian akan langsung saja saya pilih create report. Nah, pada bagian create report ini kita diminta untuk mengisikan manajer. Manajernya itu siapa sih yang akan melakukan approval expense ini? Nah, pada kasus ini saya akan melakukan manajernya ini administrator saja, karena saya saat ini sedang login pada administrator. Nah, nanti kalian bisa nih untuk manajernya ini manajer di bidang kalian gitu. Nah, jadi di sini untuk
Nah, di sini terdapat pilihan expense journal. Nah, kami di sini membuat dua jurnal vendor bill atau bills ya. Di sini ada vendor bill, ini berkaitan untuk pembelian kepada vendor rekan vendor lain gitu, vendor di luar perusahaan, pemasok atau supplier. Nah, di sini ada employment bills. Nah, di sini kami membuat khusus untuk employee gitu. Jadi dalam kasus My Expense ini nanti akan dibayarkan melalui employment bills. Nah, jadi perbedaannya nanti akan terletak pada akunnya, karena akunnya kami settings berbeda. Nah, di sini saya pilih employment bills. Nah, jika sudah sesuai, di sini saya akan melakukan save. Nah, di sini jika sudah dilakukan save, nah kita tinggal klik submit to manager. Jadi kita akan mensubmitnya ke manajer yang sudah kita tulis tadi, administrator kalau saya di sini. Nah, karena di sini saya sudah login sebagai administrator, jadi saya langsung saja akan melakukan approve. Nah, jadi jika kalian manajernya berbeda, silakan login menggunakan akun manajer tersebut. Nah, di sini saya akan tinggal klik saja untuk button approve. Nah, di sini perlu dimasukkan nih untuk accounting date-nya, karena keperluan untuk jurnalnya ya. Nah, di sini jika sudah selesai, klik save. Nah, kemudian klik post journal entries. Jadi akan jurnalnya ini akan terpost di modul accounting. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini sudah pada tahap pembuatan expense-nya. Nah, di sini tinggal ke tahap pembayaran. Jadi perusahaan itu akan membayar kepada si Pina, karena Pina ini sudah membayar menggunakan uangnya gitu. Jadi perusahaan akan mengganti. Nah, di sini saya akan pindah saja ke modul accounting agar lebih jelas ya. Saya pilih ke modul accounting dan di sini saya akan pilih bagian vendors dan kita pilih bills. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita membuatnya jurnalnya adalah jurnal bill. Nah, ini adalah transaksinya tadi sebesar 175.000. Nah, kita tinggal klik saja register payment untuk melakukan pembayarannya. Kita klik register payment. Nah, di sini pada jurnal, pilihlah jurnal yang relevan sesuai dengan perusahaan. Nah, karena di sini kami pengeluaran beban yang kecil juga jumlahnya kurang dari 1 juta. Di sini perusahaan PT Suka Makmur Sukses, ketentuannya itu menggunakan kas kecil. Jadi jurnalnya di sini kas kecil. Nah, pembayarannya juga secara cash. Nah, di sini kita langsung saja create payment. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi in payment. Nah, tahap selanjutnya adalah perusahaan melakukan rekonsiliasi untuk transaksi ini agar kas kecil itu benar-benar berkurang gitu. Nah, bisa dilihat ini untuk jurnal items pada bills ini adalah biaya transportasi dan umum di debit pada hutang di kredit sebesar 175.000. Nah, ini sama sekali belum mengeluarkan kas. Jadi kas kita belum berkurang. Maka dari itu kita memerlukan rekonsiliasi agar transaksi itu sudah terjadi. Saya sudah menduplikat tab baru dan ini saya tetap berada pada halaman modul accounting. Ini di dashboard. Nah, melakukan rekonsiliasi ini di sini ya. Jadi kita pilih sesuai tadi jurnal yang kita pilih tadi kan kas kecil. Jadi kita pilih kas kecil di sini. Nah, kita pilih titik 3 di sini dan kita pilih transaction. Nah, setelah itu kita langsung create baru saja. Nah, di sini labelnya seperti rekonsiliasi biasa. Labelnya di sini nomor bill-nya. Nah, di sini untuk partnernya adalah siapa tadi? Nah, partnernya di sini alamat dari karyawan tersebut. Jadi kita masukkan di sini. Nah, kemudian amount-nya jumlah yang tadi. Nah, karena ini transaksi pengeluaran dari kas kecil, jadi kita perlu menambahkan tanda minus di sini agar posisinya di kredit. Dan kemudian statement ini bisa kalian kalau ingin buat misalnya. Nah, ini sudah dibuat ya. Nah, di sini saya tinggal klik saja save. Nah, ini adalah rekonsiliasinya. Nah, ini akunnya kas kecil di kredit dan akun bank suspend. Nah, jadi akun bank suspend di sini harus dihapus dan digantikan dengan akun yang lain. Kita pilih di rekonsil ini. Nah, kita pilih yang tadi transaksi ini. Nah, ini sudah benar ya di sini untuk kas kecilnya di kredit dan akun hutangnya di debit. Nah, jadi kita tinggal klik validate untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, di sini rekonsiliasinya sudah selesai dan kita melihat dulu untuk bill-nya apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi paid. Nah, kalau kita lihat untuk tampilan expense-nya begini. Nah, ini untuk tampilan dari modul expense-nya nanti. Nah, ini juga berstatus paid. Nah, jadi sudah selesai untuk skenario yang pertama, yaitu create expense reimburse. Kita lanjut untuk skenario yang kedua.
Nah, di sini skenario yang kedua adalah create cost of good manufacture. Nah, karena di sini kami perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai produk, yaitu produk puff potato dan crunch crispy. Nah, jadi kami perlu bagian accounting ini perlu melakukan perhitungan HPP-nya. Nah, jadi HPP ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini kalau di Odoo ini tidak berada pada modul accounting untuk menginput datanya, melainkan ini berada pada modul manufacturing. Nah, di sini pada manufacturing kita lihat di bill of materialnya. Nah, di sini ada berbagai produk ya. Nah, dari bill of material itu, nah jadi kita misalnya pilih salah satu, misalnya puff potato balado. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan secara singkat. Misalnya untuk direct material cost ini diperoleh kalau untuk plain quantity ini diperoleh dari total seluruh bahan baku itu dibagi jumlah produk gitu, jumlah produk yang akan dihasilkan. Nah, misalnya ini untuk kentang. Nah, untuk kentang ini karena ini kuantitinya 1000, artinya plain quantity-nya ini 260 ini untuk 1000 produk puff potato balado. Sementara kalau untuk satuannya berarti 0,26 gitu. Nah, di sini ada cost per unit, ini harganya gitu. Harga per unit dari setiap bahan baku sesuai dengan UOM-nya. Bias misalnya kentang 1 kilo berarti 10.000 dan seasoning balado 1 kilo berarti 50.000. Nah, seperti itu. Nah, sementara untuk total cost ini adalah perkalian dari plain quantity dikali dengan cost per unitnya. Jadi diperolehlah 2.600.000. Nah, ini untuk direct material cost. Nah, sementara untuk direct labor cost, nah ini untuk plain hours ini ditentukan sesuai operation. Jadi misalnya operation meracik bahan baku ini selama 1 jam. Nah, kemudian ini untuk cost per hours ini berarti harga biaya tenaga kerja langsungnya atau gaji dari karyawan bagian produksi itu sebesar 60.000 per jamnya gitu. Nah, jadi karena ini 1 jam, jadi total cost-nya ini tinggal dikalikan saja sehingga 60.000. Nah, misalnya untuk pengolahan bahan baku ini durasinya diperkirakan selama 2 jam. Nah, sementara untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu 60.000 per jam. Nah, jadi akan diperolehlah total cost-nya ini hasil perkaliannya yaitu 120.000 per operation gitu, per operation pengolahan bahan baku. Nah, selanjutnya di sini untuk direct overhead cost, ini juga sama seperti direct labor cost. Nah, ini karena direct overhead cost ini ada proses yang namanya biaya tenaga kerja tidak langsung juga gitu. Nah, ini juga dilakukan per operation. Jadi plain hours-nya misalnya 1 jam, kemudian cost per hours-nya sebesar Rp31.659, maka total cost-nya dapatlah seperti ini. Nah, kemudian ini adalah untuk costing-nya adalah total dari rekapitulasi tiap biaya. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, inilah yang akan menjadi HPP-nya nanti dan untuk menghitung harga pokok penjualannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas skenario yang ketiga atau yang ke-7 di sini untuk dibahas, yaitu register payment vendor bill. Nah, di sini saya akan membagi untuk payment untuk vendor bill akan saya lakukan secara parsial, sementara untuk customer invoice yang akan saya jelaskan nanti itu akan saya lakukan secara full. Jadi nanti akan terlihat perbedaannya. Nah, mengenai register payment itu sendiri ini berkaitan dengan pencatatan pembayaran atau nanti akan memproses pembayaran baik dari kita ke vendor maupun dari customer ke perusahaan kita gitu. Nah, jadi kita akan langsung saja untuk membahas yang pertama yaitu register payment vendor bill. Nah, jadi untuk melakukan register payment vendor bill nanti kita akan menuju pada modul accounting. Nah, jadi kita masuk ke menu kembali ke modul accounting. Nah, kita akan masuk ke slide menu vendors dan kita pilih bills. Karena untuk melakukan register payment pastinya kita butuh bills maupun invoice. Untuk kali ini kita membutuhkan bill. Di sini saya akan menggunakan bill yang sudah ada saja. Karena di sini kita akan langsung saja berfokus langsung untuk register payment. Nah, di sini tapi tetap akan saya tunjukkan bagaimana membuat bill-nya. Nah, kita langsung saja untuk memilih transaksi. Di sini saya pilih vendor bill yang masih berstatus draft ya. Nah, ini vendor bill dengan nomor 0008 untuk vendor PT Sukaraja Pangan Utama dan total payment-nya itu Rp37.541.250. Nah, jadi bisa dilihat di sini status vendor bill ini masih draft. Jadi kita perlu melakukan confirm dulu untuk mengubahnya menjadi post. Nah, jadi kita langsung saja klik confirm di sini apabila data sudah benar. Jadi kita tinggal klik confirm dulu.
Nah, setelah kita melakukan klik confirm, nanti ini sudah berbentuk bill dan sudah berstatus post. Nah, jadi ini sudah bisa kita lakukan register payment. Nah, untuk melakukan register payment, kita langsung saja untuk pilih button register payment di sini. Kita klik. Nah, di sini kalian pilih ingin memakai jurnal apa atau membayar via bank apa. Nah, jadi biasanya kalau PT Sukamakmur Food Sukses ini untuk dalam hal pengeluaran pembelian itu biasanya menggunakan bank BCA. Nah, itu tergantung perusahaan masing-masing. Nah, sementara untuk payment method ini dilakukan secara manual. Untuk receive bank account ini sebenarnya boleh diisi, namun pada kali ini saya tidak akan mengisinya. Kemudian amount di sini perlu diperhatikan karena pembayaran secara parsial ini adalah pembayaran secara dicicil, artinya pembayaran sekali bayar itu tidak langsung lunas. Nah, berarti kita akan kurangi pembayaran dari totalnya itu misalnya Rp27.541.250. Nah, apa yang terjadi? Di sini yang terjadi akan muncul payment difference. Artinya sisa dari yang perlu kita bayar itu masih 10 juta dan kita masih ada pilihan apakah mau tetap keep open ataupun mark as fully paid atau menandakannya itu sudah paid. Nah, namun di sini saya akan memilih tetap open. Nah, di sini payment date-nya sudah otomatis dari bill-nya, kemudian memo ini adalah nomor bill juga yang sudah otomatis. Nah, di sini kita akan langsung saja pilih create payment. Nah, ketika kita melakukan pembayaran secara parsial, untuk pembayaran cicilan yang pertama nanti akan muncul tanda parsial di sini karena pembayaran yang pertama belum lunas, belum paid statusnya. Nah, jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bukan melakukan register payment yang kedua, namun kita harus melakukan terlebih dahulu yang namanya rekonsiliasi. Jadi setiap terjadinya pembuatan register payment harus diiringi dengan rekonsiliasinya. Nah, jadi melakukan rekonsiliasi ini tetap pada modul accounting di bagian dashboard. Nah, jadi di sini kita tinggal pilih saja bank apa yang kita gunakan tadi. Yang kita gunakan tadi adalah bank BCA kan. Di sini ada banyak sekali bank termasuk juga kas karena rekonsiliasi juga bisa dilakukan secara kas. Nah, di sini kita langsung saja pilih titik 3 di pojok kanan bank BCA, kemudian kita pilih transaction. Nah, pada transaction ini kita create baru untuk melakukan rekonsiliasi ini. Nah, di sini kita pilih labelnya. Kita pilih labelnya itu nomor vendor bill. Nah, kemudian partnernya siapa? Tadi PT Sukaraja Pangan Utama. Nah, di sini kita bisa mengisikan bank statement juga. Nah, di sini untuk bank BCA tanggal hari ini merupakan bank statement yang kedua tadi. Nah, kemudian di sini amount, isikan jumlah yang kita bayarkan tadi. Amount-nya ini sebesar 27.541.000 rupiah. Yang ini ya. Nah, jangan lupa jika ini rekonsiliasi untuk pembayaran vendor bill atau uang keluar, pada bagian amount kita harus menambahkan tanda minus di sini. Artinya ini akan posisinya ini di kredit, jadi dia keluar gitu. Nah, kemudian di sini jika sudah selesai kita tinggal klik save. Nah, di sini akan masuk nih ke daftar rekonsiliasi, namun dia tidak terrekonsiliasi secara otomatis. Ada beberapa yang harus kita rubah. Nah, di sini awalnya akunnya ini Bank BCA Bank BCA di kredit dan ada akun Bank Suspend di debit. Nah, di sini kita akan mengubah akun Bank Suspend ini, kita ubah ke akun yang lain. Kita hapus dulu. Kemudian kita pilih tab reconcile ini. Nah, kita masukkan yang ini. Nah, ini jadi bank BCA di kredit sebesar sekian, kemudian untuk di debitnya ada hutang bank berkurang juga sebesar jumlah yang sama. Nah, jadi kita tinggal pilih validate. Nah, ini sudah terrekonsiliasi ya, tandanya ada reconcile di sini. Nah, di sini kita lakukan refresh dulu untuk bill yang tadi. Nah, di sini kita akan melakukan pembayaran yang kedua dengan cara yang sama, yaitu register payment kembali dengan jumlah pembayaran sebesar sisanya, yaitu 10 juta. Ini sudah direkonsil, jadi kita kembali lagi ke bill tadi, kita akan refresh apakah status dari vendor bill ini sudah berubah menjadi paid. Nah, bisa dilihat di sini statusnya dari in payment berubah menjadi paid. Nah, jadi ini sudah selesai untuk melakukan register payment pada vendor bill secara parsial. Nah, jadi jika ingin melihat
jika ingin melihat hubungannya itu dengan rekonsil, jadi di sini pada journal items bill itu bisa dilihat ini harga pokok penjualan di sini untuk akunnya, kemudian pada yang di kreditnya ini adalah hutang. Nah, jadi di sini waktu direkonsil ini akun hutangnya di debit gitu. Nah, jadi di sini kita lanjut untuk skenario yang terakhir, yaitu register payment untuk customer invoice. Nah, sebenarnya ini caranya hampir sama dengan register payment vendor bill, cuma bedanya ini hanya pada penggunaan bill dan invoice saja. Kalau invoice ini kan untuk transaksi penjualan. Nah, namun ini tetap dilakukan dalam modul accounting. Nah, jadi ini saya langsung saja ke modul accounting. Di sini kita pilih bagian customer. Nah, dan kita pilih invoice. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya akan melakukan transaksi full payment untuk register payment customer invoice ini. Jadi kita langsung saja kita pakai transaksi yang ada ini untuk Sukma Jaya. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita tinggal klik confirm untuk merubahnya menjadi status post. Nah, ini sudah berstatus post ya. Di sini kita akan langsung saja untuk melakukan register payment. Nah, di sini register payment untuk transaksi penjualan ini, PT Sukamakmur Food Sukses ini bukan menggunakan Bank BCA, melainkan Bank Mandiri. Karena setiap perusahaan itu menentukan banknya masing-masing. Nah, ini sesuai ketentuan perusahaan semua. Nah, di sini untuk amount-nya, karena ini secara full payment, jadi ini tidak dikurangi. Ini sebesar total pembayaran, sudah include pajak juga. Nah, jadi di sini amount-nya tetap Rp13.314.630. Dan jika full payment, maka tidak ada juga muncul payment different, karena ini sudah full gitu. Payment date dan memonya sama seperti yang tadi, ini sudah otomatis dari invoice juga, dan kita tinggal create payment. Nah, di sini statusnya berbeda dengan yang tadi. Kalau parsial itu dia parsial dulu baru payment, terus baru paid jika sudah direkonsil. Nah, kalau yang ini dia tidak melalui status parsial karena dia langsung full, jadi dia langsung in payment. Nah, jadi ini sudah siap dilakukan rekonsiliasi. Kita langsung masuk ke bagian rekonsiliasinya. Kita masuk ke modul accounting dan pilih side menu dashboard. Nah, dan ingat di sini karena untuk banknya tadi berbeda, bukan Bank BCA melainkan Bank Mandiri. Ini juga bisa dilihat, ini sudah muncul untuk outstanding payment atau receipt-nya sebesar yang tadi, dan ini perlu direkonsil. Nah, jadi kita pilih transaction pada Bank Mandiri, dan ini kita tinggal create labelnya. Nah, di sini kalau dia penjualan artinya kan bank menerima uang. Nah, jadi di sini tidak perlu ditambah tanda min karena dia memang sudah seharusnya positif, karena Bank Mandiri ini akunnya ini akan berada pada debit. Jadi kita tinggal langsung saja save jika sudah diisi semua. Nah, di sini kita pilih lagi untuk rekonsil tadi, dan seperti yang tadi kita tetap akan menghapus akun bank suspend ini. Kita hapus dulu dan kita gantikan dengan akun lainnya. Akun lain pada rekonsil yang ini langsung dari journal entry. Nah, jika sudah sesuai semua, jika ini untuk register payment invoice customer invoice, maka jurnalnya Bank Mandiri di debit dan piutang di kredit. Nah, jadi kita langsung saja klik validate di sini. Nah, ini sudah berhasil melakukan rekonsiliasi, dan kita tinggal lihat lagi status customer invoice tadi apakah sudah berubah. Nah, bisa dilihat ini statusnya juga sudah berubah menjadi paid. Artinya penerimaan pembayaran ini sudah selesai dan uang juga sudah masuk ke dalam rekening bank. Nah, jika kita lihat ini untuk journal itemsnya, yang di debit, yang di kredit adalah penjualan, dan yang di debit adalah piutang dagang. Sementara yang ini ketika uang sudah masuk, yang di debit adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri karena dia menerima uang, kemudian piutang dagang yang semulanya di debit bertambah pada saat direkonsil, dia piutang dagangnya itu berkurang menjadi di kredit. Jadi sehingga transaksi ini bisa berubah menjadi paid dan sudah selesai. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai 4 skenario, dan kemudian rekan saya Nuria Lutfiana juga telah menjelaskan mengenai dokumen blueprint, UAT, dan juga master data, serta 4 skenario lainnya yang telah kami buat pada final project pada PT Sukamakmur Food Sukses. Nah, pada penjelasan kami kali ini, kami telah menjelaskan secara ringkas
yang telah kami kemas sedemikian rupa sehingga penjelasan kali ini kami berharap telah menyeluruh dari seluruh proses modul accounting yang ada pada PT Sukamakmur Food Sukses. Nah, sekian penjelasan dari kami modul accounting dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.